Lewat video ini, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat travel ibu, jangan pernah sekali-kali mengikuti cara bersedekah atau metode bersedekah yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena salah caranya bisa fatal akibatnya. Jadi ilmu atau ajaran itu perlu metode. Makanya kalau caranya salah bisa buruk sekali dampaknya. Anda bisa bersedekah, tetapi justru yang terjadi adalah hidup Anda makin ruwet, makin sulit, secara finansial makin berantakan, bahkan bisa jatuh miskin. Nah, itulah sebabnya saya ingin memberikan perspektif baru bagaimana cara Anda bersedekah secara benar, tetapi yang saya kemukakan adalah Anda bersedekah dengan perspektif getaran atau ilmu vibrasi yang sudah lama diriset oleh Robert David R. Hawkins di ilmu vibrasinya. Simak penuturannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja untuk teman-teman traveler dan entrepreneur di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Pertama-tama doa saya, semoga teman-teman sehat walafiat, lancar rezekinya, dan happy selalu. Dan kesuksesan selalu menyertai Anda sampai kapan saja. Nah, di video kali ini mumpung di sosmed lagi rame-rame tentang kontroversinya sedekah ala Yusuf Mansur, dan oleh karenanya saya tiba-tiba ingin memberikan sedikit insights atau inspirasi buat teman-teman semua, mengapa fenomena itu bisa terjadi. Dan kali ini saya kasih judul tentang mengapa jika kita bersedekah mengikuti gaya atau ala Yusuf Mansur justru membuat hidup kita jadi ruwet dan makin tambah jatuh miskin. Agak unik atau aneh mungkin ya, tapi begini, ini saya tidak bermaksud menyalahkan ayatnya atau ajarannya yang salah, bukan sama sekali. Quran ajarannya dalam banyak surat tentang sedekah itu sangat benar. Hanya saja kalau menurut perspektif saya, jika ditarik dalam kacamata sains gitu ya, apa yang dilakukan Ustadz Yusuf Mansur dengan pola sedekahnya yang dalam tanda kutip adalah menggiring atau memaksa orang untuk melakukannya secara kalau bahasa ininya secara tidak ikhlas atau penuh keraguan-raguan, itu bisa membuat pelaku sedekahnya juga tidak akan mendapatkan impact sesuai yang ada di ayat-ayat Quran. Contohnya misalnya yang sering di sama Ustaz Mansur itu kan ayat yang sering digembar-gemborkan itu kan yang di Al-An'am ayat 160 ya, yang manja'a bi hasanatin falahu amrun amsalihah. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan ditukar balasannya menjadi 10 kali lipat. Ayatnya betul, Anda bisa cek di Al-An'am ayat 160. Jadi 10 kali lipat. Bahkan di ayat yang lain sedekah itu akan ditukar jauh lebih banyak menjadi 700 kali lipatnya. Anda bisa dicek di Al-Baqarah 2261. Mungkin saya bacakan ya di Fadilah Sedekah, di buku Fadilah Sedekah ini ada suratnya di Al-Baqarah. Nanti bisa cek sendiri di rumah ya.
masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salin habbatin anbatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu atau bersedekah itu seperti menanam satu biji tanaman yang kemudian tumbuh 7 tangkai, dan pada tiap-tiap tangkai akan berisi 100 biji. Jadi di situ akan menjadi 700 kali lipatnya. Jadi ini benar. Jadi dan oleh karenanya sangat disarankan kita sebagai orang Islam itu selalu bersedekah. Cuma itu menjadi salah dan efeknya bisa fatal kalau caranya juga salah. Jadi sesuatu yang benar atau ajaran yang benar itu maka harus dilakukan lewat cara-cara yang benar. Nah, bagaimana cara yang benar itu? Yang kalau saya tidak sepakat dengan cara Ustadz Yusuf Mansur, tentu saya harus punya solusi atau metode lain yang menurut perspektif saya itu benar. Apa kesalahan dari sedekah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Yang pertama adalah dia bersedekah atau menyuruh orang bersedekah itu berharap untuk mendapatkan balasan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya sampai terbatas. Nah, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, dan itu ditulis di buku yang namanya Kitab Ilmu Vibrasi yang ditulis oleh Mas Arif RH, yang berbasis awalnya dari risetnya Hawkins, ya, David R. Hawkins tentang vibration gitu. Jadi kalau cara Yusuf Mansur bersedekah yang berharap 10 kali lipat, 700 kali lipat atau tak terbatas itu dilakukan dalam tinjauan kitab ilmu vibrasi ini. Jadi dalam paramida vibrasi Hawkins itu justru tidak akan terjadi. Kenapa? Nah, di vibrasi itu ada yang namanya energi low atau vibrasi low atau energi power atau energi power. Jadi kalau kita ingin didekati atau menjadi magnet rezeki, kalau berdasarkan sainsnya Hawking ini, justru kita harus berada di posisi energi power atau energi yang positif, bukan sebaliknya. Nah, yang dilakukan Yusuf Mansur terhadap jamaah-jamaahnya itu, yang diajarkan kepada mereka justru ditarik ke bawah menjadi low energy. Jadi low energy itu artinya begini, setiap perbuatan itu harus dilihat motifnya atau rasanya atau niatnya atau apa ada di baliknya. Memang fisiknya oke, semuanya yang punya gelang, yang punya uang, yang isi dompetnya, yang punya arloji, punya BPKB mobil serahkan. Fisiknya yang kelihatan memang seperti sedekah. Tapi kalau ditarik-tarik ke belakang, itu sebetulnya kalau menurut saya justru melambangkan dua hal. Satu, itu memunculkan rasa kekurangan atau kemiskinan. Yang kedua, memunculkan rasa keserakahan. Ngerti kan? Nah, kemiskinan, kekurangan atau keserakahan ini kalau kita baca di piramida R. Hawking, David R. Hawking, teman-teman yang belum tahu apa piramida vibrasi David R. Hawking, Anda bisa cari di Google. Jadi ternyata yang low negatif itu ada di getarannya di 200 ke bawah. Dan keserakahan adalah salah satu bagian dari pancaran energi low itu tadi. Jadi kelihatannya sih bersedekah, tetapi sebetulnya tidak. Doanya menjadi yang diperkenankan atau yang diproses oleh samudra kemungkinan di semesta itu justru dua tadi. Aku kekurangan, makanya minta 10 kali lipat. Aku kekurangan, maka berharap 700 kali lipat. Kurang itu diulang terus, maka yang hadir ke hidup kita adalah justru kekurangan dan keserakahan akhirnya. Nah, serakah itu energinya low, energinya false. Kalau orang di hidupnya banyak kemasukan energi false, energi yang low tadi, energi negatif yang banyak, maka hidupnya akan makin ruwet. Jadi makin dia memperbanyak sedekah,
Yang terjadi adalah hidupnya makin ruwet, hidupnya akan makin kekurangan. Dalam konteks ini Anda bisa cek lah seberapa banyak jamaah-jamaah yang diajak oleh Ustadz Mansur itu yang hidupnya justru makin bagus, atau sebaliknya makin berantakan, makin miskin, makin rumit, makin gak jelas hidupnya, ya gara-gara sedekah yang caranya salah. Jadi sedekah yang caranya salah fatal akibatnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengamalkan ayat Quran Al-Baqarah 261 dan Al-An'am 160? Jadi kita bersedekah, kita berinfak, tetapi nanti kita akan mendapatkan sesuai yang dijanjikan oleh Quran. Rezekinya bertambah 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Nah, kita kalau mendasari ilmunya David R. Hawkins di ilmu vibrasi ini, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika bersedekah. Yang pertama, ketika kita menyerahkan uang kita, maka harus diniatkan di dalam hati itu sebagai aktivitas memberi, benar-benar berbagi. Nah, bahasa di alam bawah sadar kita, atau di rasa kita, atau di getaran rasanya, atau di vibrasinya adalah saya ini berlebih, maka saya bagi-bagi, saya buang-buang. Apa kata kunci yang dapat tadi? Berlebih atau berkelimpahan. Jadi semesta atau Lauful Mahfud ini mencatatnya adalah orang ini berkelimpahan, berlebih, berbagi. Nah, motif itu yang harus kita tancapkan ke angkasa, bukan motif keserakahan. Jadi niat itu atau yang ada di dalam hati ini, atau rasa atau getaran yang kita pancarkan lewat vibrasi itu sepele sebetulnya, tapi menjadi berbeda. Itu sama dengan kalau kita makan, langsung makan sama baca bismillah. Baca bismillah itu persoalan sederhana, tetapi dalam bismillah itu ada keberkahan yang diharapkan, bukan sekedar kekenyangan. Nah, sama ini tadi. Kalau kita bersedekah, ya sudah, bersedekah niatnya berbagi, karena saya berlimpah, saya karena berlebih. Maka berlebih dan berlimpah akan dicatat oleh samudra kemungkinan di Lauful Mahfud sana, dan sesuai hukum pantulan semesta. Jadi kita ini, apa yang tertimpa dalam hidup kita adalah pantulan yang kita pantulkan ke semesta sebetulnya, mengikuti hukum pantul atau hukum gaung. Kita memantulkan rasa berlebih, rasa berbagi, rasa berkelimpahan, maka itu mantul balik ke kita. Maka akan diberi berkelimpahan yang jumlahnya berkali lipat dari yang kita sedekahkan. Yang kedua, jangan berharap untuk kembali. Artinya apa? Itu kalau di teori vibrasinya Hawking, kita menghindarkan diri dari yang namanya kemelekatan. Jadi sesuatu yang kalau dicengkram kayak gini gak akan lepas-lepas. Itu sama artinya begini, kita bersedekah, mungkin uangnya sudah lepas, mobilnya sudah lepas, cincinnya sudah lepas, dolarnya sudah lepas, tapi karena masih dipikirkan harapannya kapan kembali 100 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, maka energi sedekah itu masih ada di tubuh kita. Dan posisinya loh, kalau posisi ada di tubuh kita ini tidak pergi, bagaimana ada energi baru masuk? Jadi yang betul adalah begitu kita sedekah, ya sudah, lupakan, lepaskan saja, jangan diingat-ingat. Dengan begitu maka energi kita akan nol, ya, akan ada ruang kosong di situ. Nah, karena ada ruang kosong, akan mengikuti hukum kekekalan energi yang baru akan masuk mengisi kekosongan itu. Nah, di titik itulah artinya kita akan menarik magnet rezeki baru, bahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Kalau bahasa teman saya, kalau orang bersedekah itu ya harusnya sudah lupa berapa angkanya, kapan dan di mananya. Ibarat orang beol, ya begitulah cara sedekah yang benar. Karena nggak ada orang yang beol keluar dari kamar mandi terus dia mengingat-ingat, tadi beol saya warnanya apa ya, lingkarannya seperti apa ya,
kecil-kecil atau menumpuk atau hitam atau coklat atau kuning seberapa banyak, nggak ada orang yang keluar dari kamar mandi habis beol ingat betul beolnya itu bentuknya seperti apa, sehingga dia akan lapar lagi dan akan diisi energi baru lagi dengan makanan yang lebih banyak. Jadi sedekah yang baik adalah seperti orang beol. Jangan pernah diingat-ingat, lepaskan supaya kita terhindar dari kemelekatan. Karena kemelekatan adalah low energy, dan low energy sangat sulit untuk menarik rezeki yang masuk. Itu yang kedua. Prinsip yang ketiga, kalau kita bersedekah akan lebih bagus kalau kita memilih-milih, bukan dipilihkan orang ya, tapi kita yang memilih sendiri. Ibarat kita ini petani, kita harus memilih di lahan yang paling subur supaya itu tumbuh tunasnya jadi tanaman dan nanti berbuah. Kalau kita bersedekah di tempat yang tandus, ya bisa jadi mati benihnya, apalagi caranya salah, artinya tidak tumbuh dan tidak membuahkan hasil apa-apa gitu. Jadi pilihlah tempat yang subur untuk kita bersedekah. Bahkan bisa jadi itu ada di sekeliling kita. Kalau kita punya duit kita lebih, apa salahnya kita tengok kanan kiri kita, barangkali ada tetangga yang anaknya kesulitan bayar SPP bulanan sekolahnya, ya udah ditaruh di situ agar sedekah ini menjadi kelancaran ilmu bagi yang dibantu SPP-nya. Kalau ada tetangga yang kena PHK sekarang nggak punya pekerjaan, ya sudah dikasih modal untuk bikin gerobak, jual sayur mayur atau kue pasar atau apapun, itu lebih bagus. Atau pergi ke panti asuhan atau ke tempat masjid yang kita merasa nyaman ketika sholat di situ, atau ke tempat-tempat yang kita merasa plong itu penting. Rasa nyaman ketika bersedekah itu penting, sehingga kita benar-benar bahasa Qur'annya ikhlas gitu ya. Kita seperti tidak terbebani apa-apa, tidak teringat apa-apa. Jadi begitu dimasukkan ke situ, happy kita. Happy itu, rasa gembira itu di konteks Qur'annya itulah syukur. Kita melakukan sesuatu dan kita happy, mensyukurinya. Nah ingat, la in sakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka dilipat-lipatkan lagi pahala atau balasannya. Jadi pilih tempat yang subur untuk sedekah kita, yang kita merasa sreg. Jadi kalau menurut saya dipaksa-paksa seperti itu, apalagi kita tidak tahu kemana nanti disalurkannya dan membuat kita jadi bertanya-tanya dan curiga, nah itu low energy lagi, false lagi, vibration false lagi. Nah kalau itu terjadi ya nggak ngefek akhirnya sedekah kita gitu. Jadi teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan tentang sedekah, fadilah sedekah, dan kenapa kalau kita ikut cara sedekah yang salah itu bisa menyebabkan sedekah kita tidak berbuah apa-apa. Sekali lagi saya ingin katakan, bukan Qur'annya yang salah, bukan ayatnya yang salah, tapi cara kita mengaplikasikan ajaran itu, ayat Quran itu yang tidak benar. Cara yang tidak benar tentu akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar. Jadi ingat, itu tadi yang harus kita lakukan ketika kita sedekah. Yang pertama, kalau bersedekah, hilangkanlah kemelekatan, hilangkanlah kemelekatan itu ya kita seolah-olah mengingat terus apa yang sudah kita sedekahkan. Yang kedua, motifnya, rasanya, motifkan benarnya, motif kita berbagi karena kita kaya, kita berlimpah, maka kita berbagi ke orang lain, bukan berharap 10, 20, 70, 700 dan seterusnya. Dan yang ketiga, seperti orang beol, lupakan. Dan yang keempat, sedekah itu pilihlah tanah yang subur, bisa anak-anak yatim, bisa kanan kiri tetangga kita yang membutuhkan, bisa masjid, panti asuhan, dan kaum duafa yang lain. Moga-moga konten kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Jika dirasa bermanfaat, beritahu teman Anda, boleh juga di-share. Moga-moga ini menjadi inspirasi baru, menjadi wawasan baru yang bisa memperkaya cara beragama kita dan cara mempraktekkan keberagamaan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel Travel Ebo selanjutnya. Dan jangan lupa saya ingatkan untuk selalu bahagia dengan 3 hal: ngopi, udut, dan traveling. Ngopi bikin kita happy, udut kita bikin relax, dan traveling akan membuat kita ketemu orang-orang baru, akan ketemu tempat-tempat baru, dan dengan itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, inspirasi-inspirasi kehidupan baru, dan juga hikmah-hikmah kehidupan yang bisa untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, baik di sosial, keberagamaan, spiritual, dan seterusnya. Terima kasih dan sukses selalu untuk teman-teman. Salam senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.